Ngotot Prabowo Gibran 2 periode, Jokowi takut anaknya dimakzulkan. Dua periodenya Pak ini, apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Kalian tahu kan kenapa Pak Jokowi itu tetap memelihara relawannya sampai saat ini? Ya karena ini untuk melenggangkan kekuasaannya dan berharap 2 periode. Ngarep apa ngemis? Apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Pak izin Pak. Pak kemarin dari relawan Baredi itu sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak ini, apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Ya, saya tadinya berharap dengan ditangkapnya Noel, lalu kemudian dipecatnya Budi Ari sebagai 2 perwakilan dari relawan yang menggunakan nama Jokowi ya. Pak Jokowi menyerukan dan memerintahkan kepada relawannya untuk menjaga integritas, untuk bekerja dengan baik, untuk bisa menyokong secara kapabilitas bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran bisa berlangsung dengan baik. Bukan bicara tentang konstelasi kekuasaan. Terus terang saya agak kaget. Apalagi kemudian kalau kita dengarkan kalimatnya, itu bisa bermakna ganda. Yang disebutkan oleh Pak Jokowi bukan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Dan artinya ini kan tidak salah kalau ada yang menangkap Pak Jokowi selain berbicara mengenai dukungan terhadap Presiden Prabowo, tapi juga sedang mendukung anaknya dan ingin kemudian mempertahankan kekuasaan anaknya. Buat saya menyedihkan, buat seorang mantan presiden yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan, yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri berbicara mengenai climate change, berbicara mengenai disrupsi AI, atau yang terjadi juga dengan Ibu Mega, misalnya diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman. Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden 2 periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan, tapi kemudian masuk kepada wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan, dan catatan terakhir menurut saya paling penting buat teman-teman relawan. Mulailah sebuah budaya untuk kemudian memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama melalui risetkah, melalui advokasikah. Jangan terus-menerus menempatkan diri menjadi domba-domba yang mau diperintah apapun oleh junjungannya kemudian akan dilakukan, karena dalam demokrasi yang semakin harusnya terdidik, tugas relawan bukan itu, mengisi kekosongan fungsi partai politik yang tidak dijalankan. Dari relawan-relawan Jokowi yang mengatakan ada instruksi dari Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Yang pertama, saya tidak heran kalau ada instruksi seperti ini. Apakah ini instruksi langsung atau unspoken order, kita tidak tahu. Tapi ada 2 hal yang ingin saya baca dalam instruksi itu kalau benar adanya. Yang pertama, ini adalah upaya dari Pak Jokowi
untuk melindungi anaknya yang sekarang masih menjadi wakil presiden agar tidak dikuyo-kuyo, agar tidak disingkirkan dalam pemerintahan Prabowo. Secara de jure Gibran masih wakil presiden, tapi de facto kalau saya lihat, saya baca, saya analisis, Gibran jarang sekali dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan strategis Presiden Prabowo. Belanda masih jauh. Pemilu di 2029 itu masih tersisa 4 tahun 2 bulan. Tapi ada semacam proposal politik yang disampaikan oleh relawan politik yang juga adalah relawan yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Prabowo Gibran 2 periode. Kalau para ketua umum partai itu tidak setuju dan menolak proposal 2 periode ini, maka aku yakin duet ini tidak akan terjadi. Itulah yang saya sebut sebagai konsensus elit. Pada level bagaimana menentukan konfigurasi dan konsolidasi, termasuk koalisi politik, siapa yang harus maju sebagai calon presiden, siapa yang harus maju sebagai calon wakil presiden, itu adalah domainnya elit-elit, bukan domain rakyat di Indonesia. Romantisme hubungan di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi biarkan mereka berdua yang tahu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan perdebatan romantisme seperti itu, gak ada gunanya. Mega dengan SBY seperti apa, Mega dengan Jokowi seperti apa, biarkan orang-orang di level atas ini yang kemudian mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang saya ingin katakan adalah jangan kita menghabiskan waktu untuk hal-hal berbau konstelasi kekuasaan, padahal pemilunya masih 4 tahun lagi. Pak Jokowi bahkan sudah melampaui ketika berbicara mengenai 2 periode. Kalau tadi Mas David mengatakan untuk memastikan satu paket ini berlangsung, silahkan, itu tata negara, dan saya ikut setuju mendukung bahwa kemudian alangkah baiknya dalam sistem presidensial jangan ada yang mengganggu presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih. Tapi ketika diksi yang digunakan adalah 2 periode, itu kan secara tidak langsung fait accompli terhadap hasil pemilu 2029 dan pencalonan 2029. Padahal Pak Prabowo bisa memilih siapapun nanti calonnya, dan tidak boleh ada yang kemudian fait accompli apa yang terjadi dalam konstelasi politik 2029. Yang kedua, lagi-lagi buat teman-teman relawan, saya lebih berharap teman-teman relawan yang mengatasnamakan Jokowi ini bisa menjelaskan kepada publik, ikut memberikan kontribusi pertanyaan-pertanyaan misalnya terkait program, apakah IKN akan berlanjut atau tidak. Ketika itu dianggap tadi sebagai bagian dari keberlanjutan yang kemarin 14 triliun baru ditolak oleh DPR. Dan itu akan mengakibatkan keterlambatan menurut Menteri Basuki. Arahan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode merupakan upaya intervensi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Deddy Kurniasyah kepada RMOL, Sabtu tanggal 20 September tahun 2025. Deddy mengurai bahwa arahan Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, miliki 2 tafsir. Pertama, Jokowi dalam kekhawatiran mendalam, bisa karena ancaman pemaksulan pada Gibran, kata Deddy Kurnia. Selain itu, bisa jadi Jokowi pun khawatir jika dirinya ikut terlibat dalam masalah hukum lantaran para loyalisnya banyak yang terseret kasus korupsi. Sebut saja Nadiem Makarim ex-Mendikbud hingga wacana ex-Menkominfo, Budi Ari soal judi online dan sudah disingkirkan dari kabinet, katanya. Tafsir kedua, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai bahwa Jokowi belum secara penuh menerima bahwa saat ini dia bukan lagi Presiden RI. Sehingga, Jokowi masih ikut campur tangan terkait kondisi politik tanah air. Intervensi Jokowi sudah terlalu banyak, bisa terlihat dari banyaknya kunjungan anggota kabinet, termasuk Prabowo, ujarnya. Meskipun, situasi saat ini lebih menggambarkan kerisauan Jokowi terkait masa depan kekuasaannya, baik soal Gibran atau mungkin posisi Jokowi sendiri, demikian Deddy Kurnia.